Cuman kayak aku mungkin sekarang yang bikin aku susah deket sama cowok, kayak ada benteng itu mungkin karena itu ya. Alasannya membuat kamu memaafkan atau membuat kamu tambah marah? Marah sih sebenarnya. Dia ngomong terus dan ngejelekin mama. Itu yang bikin aku kecewa sampai detik ini aku nggak mau ketemu. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan duo yang selalu 10 tahun yang lalu ya? Berapa 15 tahun yang lalu pasti ketemu mereka di salah satu. Ya udah langsung aja di dahsyat, di inbox. Apa kabar sih? Alhamdulillah baik Bunda. Kok kalian mukanya gak berubah sih? Ah maksudnya Masih kayak yang aku ketemu berapa 15 tahun lalu gitu iya ya Bunda. Itu sering, zaman aku juga masih sendiri kan. Iya sering banget. Itu kalian lagi keluar lagu yang Cinta Terlarang. Banget itu Cinta Terlarang. Berarti kan sekarang kamu udah di atas 30 enggak ya? Iya. Iya kan? Aku bentar lagi malah malam Pasti ini ya, apa karena kalian gak pernah stres ya? Enggak juga, amin ya Allah. Dibilang Enggak, jiwanya maksudnya kayak fisiknya kayak gak berubah gitu. Amin. Iya kan, maksudnya kan gak beda jauh sebenarnya kita mah ya. Iya sih, nggak jauh-jauh ya Bun ya. Gak jauh, cuma kalian karena mungkin namanya The Virgin ya. Jadi mukanya virgin terus Jadi mukanya kayak muda terus. Amin. Apa sih kesibukannya sekarang? Ya kita alhamdulillah masih promo album baru ya, masih album baru. Promo album baru. Album ketiga Bu. Album ketiga. Album Cinta Terlarang tuh album pertama. Album pertama itu. Album pertama. Oke. Terus habis itu album kedua 2014, Positif Negatif. Sekarang kita rilis lagi yang Berarti baru. kamu dari 10 tahun, Pak, nggak ada album? Iya, 10 tahun nggak ada album. Terakhir album itu 2014 terakhir. 2014. Terus sekarang 2024 bikin album lagi. Bikin lagi. Dari 10 tahun. 2014 sampai 2024 ini tetap nyanyi. Apa kalian sempat vakum gak ngapa-ngapain? Enggak lah ya Kak, off air alhamdulillah. Alhamdulillah sih off air. Cuman on airnya kita jarang ambil. Oh jadi masih tetap. Alhamdulillah Orang banget. off air ya. Jadi iya. kalian ini masih sangat-sangat gak pernah, maksudnya gak pernah pisah ya? Enggak. Memang tetap dengan nama The Virgin. Masih, kemarin Cuman gosip doang. tinggalnya udah Beda. beda. Dulu kan ada base camp Jakarta. Cuma aku udah pindah ke Bali udah 9 Ya. tahun. Kamu sekarang di Bali? Di Bali. Ya aku baru pulang dari Bali Iya, padahal. aku tadi udah bilang sih Teh. Loh kamu di Bali apa ngapain? Maksudnya Aku di Bali ada bisnis sih, ada kopi sama rental mobil sama Kak Arus gitu. keren loh, mereka jiwa bisnisnya juga. Ibu Dara ini. Lah ibu Dara ini kalau minta Ya kalau aku mah lebih ke ya ada beberapa jual lagu kayak gitu, Bun, produksi lagu. masih tetap ya. Lebih Loh, ke musik sih Dulu aku. Cinta Terlarang ini lagu siapa? Lagu Mita. Kamu yang Aku yang nyiptain. nyiptain kan? Banyak orang kan sangkain Mas Dhani kan. Iya. Orang pikirnya gitu, tapi sebenarnya alhamdulillah lagu aku, Bun. Oh, itu lagu kamu. Lagu aku. Iya. Terus masih jadi artisnya Mas Dhani nggak? Masih. Sampai sekarang? Masih. Kan aku juga ada Triad, Bun. Triad. Oh iya Iya, ya. Kamu masih. masih teriak. Iya, masih. Alhamdulillah. Apa sih selain kalian masih nyanyi, masih off air, apa kesibukannya selain dia ibu Dara Ya, ini berbisnis? paling kamu bisnis ya? Apa ya? Ya itu doang sih, bisnis gitu-gitu doang. Terus Paling kadang ada tawaran film gitu, Bun. Kadang-kadang. Oke, jadi ketemu saat ada project aja ya? Iya. Dara tinggal di Bali, Mi tadi? Aku di sini di Ciputat. Oh kamu tinggal di Jakarta. Jakarta. Oke, jadi The Ansor. Virgin juga masih ada ya? Alhamdulillah masih jalan banget. Berarti The Virgin udah berapa tahun ya? Kalau kenalnya 16 sih. 16 tahun. Kalian depan. tuh dipertemukan sama Mas Dhani bukan? Enggak? Benar maksudnya. Iya kan? Jadi kamu punya lagu. Iya, kalau Mita kan emang dari 2007 Bun ikut Mas Dhani sama The Terus, Rock. oke. Ganti nama Triad kan. Iya. Terus waktu main nama Triad tuh Mas Dhani dengerin Cinta Terlarang, akhirnya naksir. Terus aku dibikinin project. Cuman waktu itu belum ada nih vokalisnya. Oke. Ya, akhirnya ketemu Dara lah tuh di Mamma Mia kan waktu itu. Oke, dari situlah kalian dikenalin. nyatu. Nyatu 2008 ya. 2008 nih. Apa suka dukanya menjadi duo? Oh banyak banget. Sih, Banyak banget. Ya Contohnya apa? apa? Contohnya. Berat lah Bun. Kan sekarang Lebih juga berat cewek- kalau bertiga berempat lebih berat kan? Iya, Kalau iya, berdua doang selek pasti baikan. Betul. Tapi enggak juga Bun, banyak yang bubar kan Bun. Duo. Ya, maksudnya gak karena 2, 3, 4 terus bertahan lah ya. Pasti Iya, namanya ada dua aja. kepala. Iya. Kalian tuh selek terbesar tuh apa? Cuma masalah kostum, Iya, paling. masalah panggung. Pernah sampai dia turun di tol. Pernah sampai nonjok pintu, Neng. empan gelas, gitu-gitu. Neng Bun. tuh Nggak gara baju kostum doang.
Bukan gara-gara cowok ya Bun, enggak rebutan cowok. Rebutan gitu enggak? Bukan. Enggak rebutan kita. Beda selera, kita enggak rebutan cowok. Masa sih? Sampai takut ya. Emang selera kamu kayak apa? Beda selera kalau Neng apa? Dia mah Kalau aku senangnya bule-bule Arab. Arab maklum. Zain Malik gitu. Kalau dia? Kalau aku semua sih gak ada tipe yang harus gimana gimana, yang penting membaik. Iya. Terus juga setia, normal ya. Cuman maksudnya yang Standar. baik lah, yang standar gitu doang. Yang Cuma penting kalau fisik mah bebas. Ya fisik mah nggak terlalu ini, yang penting cocok ya. Cocok. Klik. Klik. Apakah ada sudah? OTW. Loh. OTW Bun, kan tahu nikah Ya udah aja doain. Enggak. Pengen nikah Bun. Pengennya nikah. Doain ya. Udah Amin. ada sih. Orang mana? Orang mana nih? Gak boleh harus terbuka loh sama aku. Orang mana? Aku kepo soalnya. Jakarta. Di Jakarta ada. Bukan di Bali enggak? Bukan. Ketemu di Bali. Enggak. Ketemu di Jakarta juga. Iya Bun. Iya Jakarta. Artis enggak? Ya lumayan lah. Udah. Enggak, ya apa pekerjaannya dia apa? Nyanyi. Nyanyi. Oh, terkenal berarti. Nyanyi. Emang kenapa sih nggak mau dikasih tahu? Emang kenapa? Belum saatnya lah. Tapi udah pacaran. Bukan takut ada yang lain enggak ya? Udah. Oh, udah pacaran. Oh, tapi LDR berarti kamu ya? Iya sih, kalau aku ke Bali ya. Oh iya. Berarti kamu di Bali tuh tinggal menetap Udah for good sih. Sama adik cewek. Oh, sama adik cewek, baru ke Jakarta kalau kerja sama kebetulan pacaran. ini ada promo. Sama pacaran gak tuh? Kebetulan lagi ada promo. Jadi udah 3 bulan di Jakarta ya ini. Iya, ya udah. bulan. Promo album. Jadi Apa nggak sih album pulang-pulang. barunya nih? Kamu bikin lagi dong kayak full Cinta circle. Terlarang itu. Iya, ada aja sih Bun, ada aja. Kayak kemarin kan bikin Cinta Terlarang 2 tuh sequel gitu. Ya ada aja Bun. Itu tentang pelakor juga sih. Bukan pelakor sih maksudnya, kalau itu ngerebut pacar temen. Kalau yang Cinta Terlarang 2 itu masuk di album juga. Tapi aku kepo ya, kamu bikin Cinta Terlarang tuh dulu itu yang kamu memang rasakan. Pernah kamu Oh enggak sih, kalau itu sih aku kayak temanya keinget aja gitu. Tema universal kan itu sebenarnya Cinta Terlarang. Oh enggak kamu. Biasa kan orang bikin lagu Ngalamin dulu gitu. Enggak, gitu. justru aku tuh kebanyakan bikin lagu dulu, terus kejadian entah di teman aku, entah di orang gitu. Oh gitu. Iya, jadi kayak lagu itu kayak nggak tahu sih Bun, kata orang kan lagu ada nyawa ya, ada ruhnya gitu. Kayak aku kebanyakan beberapa kali bikin lagu tiba-tiba kejadian sama orang deket aku. Tiba-tiba kejadian sama ya, kamu gitu. Enggak sih, enggak. Kan aku maunya langsung taruh Bun. Maunya langsung nikah. Iya, aku maunya nggak mau pacaran, aku buang waktu. Aku Maunya langsung nikah. langsung aja gitu ya. Langsung maunya nikah. Cepet gitu ya. Kalau serius temuin mama, sok aja lamar langsung. Mama kamu tinggal di mana? Tinggal bareng nggak? Tinggal sama aku sebenarnya, tapi mama kan lagi sakit nih, lagi perawatan kanker. Jadi Ya Allah. tinggal di tempat adik kalau aku sibuk. Oke. Biasanya tinggal sama aku. Adik kamu udah berkeluarga juga. Adik aku udah berkeluarga, anaknya 3, terus tinggalnya nggak jauh dari rumah aku. Jadi sekarang masih bisa ya kalau aku ketemu. sibuk, adik yang ngurus. Oke. Tapi aku mau tahu deh. Tadi kan kalian bilang selama The Virgin ada suka kios-kios juga waktu masih muda, masalah kostum dia turun tuh apa sih Iya. masalahnya? Kenapa kamu nggak suka dia pakai kostum apa misalnya? Gak, kalau kayak itu gara-gara warna dong ya, Tri. Warna kan kita tuh sering banget bentrok The Virgin sama Triat waktu itu bareng. Sedangkan kan Triat itu hitam terus kan bajunya. Terus Virgin juga mau nggak mau ngikutin tuh hitam. Sedangkan segmennya itu kan mepet kan Bun. Nah malam tuh aku udah pilih-pilih sama Mita. Warna-warni bajunya. Warna-warni gitu. Tiba-tiba pas udah berangkat ganti ya warnanya ini. Lah kau udah milih soal ngapain ganti baju lagi, terus langsung adu mulut berantem Sama dia. Terus dia turun dari mobil gitu. Sepele sih sebenarnya, teknis doang, cuman mungkin capek Bun. Mood juga kadang cewek kan PMS lah apa. Iya sih. Kalau yang paling menakutkan apa? Yang berantem paling besar? Enggak ya, kita Nggak ada ada yang sih. berantem yang gede. Balik itu doang yang gelas sama nonjok pintu. Iya. Dia juga. Ya itu kita berdua, dia ngelempar gelas, aku nonjok pintu kayak gitu-gitu. Pas tuh dahsyat itu Bun. Itu bukan gitu-gitu aja loh. Gitu ya. Itu karena apa? Baju juga enggak dong? Baju itu baju. Iya. Tapi ada pemicu lain sih, mungkin kita mood juga sih Bun. Ya kalian juga mungkin lagi capek, akan baru Pengaruh tuh, pulang pengaruh. gitu. Alhamdulillah kan dulu kan gak ada liburnya kita. Kalender 30, kita 35 mainnya Bun. Iya, Kadang benar. 40, amin ya. Iya, apalagi jauh-jauh kan. Iya, sehari bisa pelosok-pelosok. 2 kota kayak gitu. Nah, lagu yang di album ini semua ciptaan Mita juga. 70% aku, ada satu lagu ciptaan Dara. Iya. Terus Masih. udah launching belum? Udah. Kemarin 2 bulan lalu, bulan Agustus ya? September ya? September. Apa judulnya? Full Circle.
Lagu fokus tracknya lagu Bimbi, Eyang Titi Puspa. Oh, Recycle, jadi kalian kita ada Recycle juga. Oke, lagu baru Bimbi. ada juga. Ada lagu baru ada. Termasuk yang Cinta Terlarang 2 tadi aku bilang sequel. Sequel Cinta Terlarang 2 tuh maksudnya apa sih? Kayak lagunya tetap sama apa nadanya beda apa gimana? Lagunya ngebeat banget kalau yang sekarang. Oke, Mas Dani juga kan dulu ada Ngebeat apa banget. 1 apa 2 Cinta Mati apa 2, 3. Cinta Mati 1, Cinta Mati 3. Terus kamu bikin juga. Aku bikin Padahal Cinta lagunya Terlarang beda 2. jauh ya. Beda jauh. Oh. Cuman temanya sama, masih cinta terlarang, cuman yang ini suka sama pacar temen. Nah, itu bedanya itu. Kalau yang awal kan penggambarannya Dara suka sama kakak ipar ya. Yang Cinta terlarang yang 1. Oh, di video klipnya. Video klipnya. Oke. Kalau yang sekarang ini suka sama pacar temennya gitu. Suka sama kakak iparnya. Iya, Ngeri kalau juga ya. pelakor. Nggak apa-apa lah pada rebut Tapi lakor. ke kakak sendiri kan. Kayak kakak sendiri ya. Kakak ipar kan ceritanya. Oke, berarti dari 2014 ke 2024 10 tahun ini kalau misalnya kalian lagi nggak bareng itu masih kontak juga. Kontak. Masih sering ini juga. Mita berarti fokusnya apa? Kerja Dara. bisnis yang Dara fokusnya bisnis. Iya, paling ngurus di sana sih, kopi sama. Apa nama kopinya? Playboys Coffee House Di Denpasar, Bali. seneng nggak tinggal di Bali? Seneng banget. Apa yang memicu kamu tinggalnya pengen di Bali? Awalnya tuh justru ini, aku tuh kan sebasecamp sama Mita. Cuman sempat ada kita. Kalian tuh tinggal bareng berarti dulu? Dulu, iya. Oke. 9 tahun. 9 tahun. Ya, 8 tahun ya. Cuma sempat agak selek sama dia gara-gara ada circle barunya dia lah gitu. Dibahas lagi. Terus dia sama itu barunya misalnya kita agak selek gitu, akhirnya Perang dingin. misalnya bisa aku sempat jualan sebelah kan, ceker. Abis itu dia hasil. Masa? Iya. Dara iya masak sendiri. Aku tuh ngapain ya? Di Jakarta? Di Jakarta, Iya, Bun. masak sendiri. Enak sendiri. Enak banget dia mah masaknya. Ntar ya, kalau itu aku Kenapa nggak bawain sih? Iya, aku masakin Masaknya di Bali, Masakin di Bun. sini. Janji ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah, Bun dari ceker itu tuh akhirnya menghasilkan uang. Beli apa ya? Akhirnya beli mobil tuh. Beli mobil. Dari jualan itu? Iya. Wow. Terus Bun, aku setiap duhur itu pas makan siang orang-orang bank kantor itu 100 box masak sendirian. Gitu. Akhirnya beli apa? Jago masak dia ya? Dia masaknya jago, Bun. Pedes tapi ya lebih ke pedes. Masakan Iya, Sunda. makanan aku banget. Terus masakan Sunda. Terus ada yang beli mobil ngasilin buat apa ya? Ada teman bilang, udah kamu buka rencar aja katanya di Bali. Akhirnya ya udah dia pindah ke Bali sama adik aku. Random aja gitu? Ya random aja pindah. Akhirnya disewain dari hasil si ceker itu. Terus itu buka si karos. Kalau misalkan si kopinya mah udah duluan. Cuma kayak apa ya itu? Kalau Join lah. join. Terus kalau kamu lagi sibuk ini yang ngurusin di sana siapa? Ada yang Ada juga ya. Ada pegawai. Kayak aku tadi barusan dikasih tahu ada artikel yang bilang bahwa kalau Dara itu pindah ke Bali karena masalah keluarga. Bener gak sih? Kalau untuk masalah keluarga justru sebelum itu jauh Sebelum pindah ke Bali. Aku pindah ke Bali itu 2017-an kalau nggak salah. Nah masalahnya itu 2015 ya? Ya 2016. 2016-15. Pas Alus selesai album kedua tuh. Iya, nggak lama dari situ, Nggak lama dari Bu. situ. Baru ketahuannya. Boleh gak sih ceritain apa sih masalahnya? Wah banyak Bun. Jadi waktu itu sempat mau beli apa ya? Aku mau beli mic ya. Iya. Sempat mau beli mic apa gitu. Terus mau jual aja di tanah yang di Tasik gitu. Ternyata pas ditanyain itu udah dijual si tanahnya teh Sama orang tua. Udah Oke, terus? Tapi nggak ada ngomong. Maksud aku tuh Kamu berapa masalah. bersaudara sih? 3. 3, oke. Aku anak pertama. Anak pertama, oke. Terus? Maksud aku ya kalau ngomong sih sebenarnya nggak masalah ya. Nah yang dijual ya misalkan tanah yang ini, yang ini. Sedangkan aku tanya, oh lah ada kemana dijual? Kok nggak ngomong? Ya, Gitu ya, doang. izin lah gitu ya. Enggak, kalau mama saya tanya, aduh nggak tahu jangan mama, tanya mama pusing gitu. Kalau papa, ya ada gitu nggak tahu alasannya. Gitu. Oke. Ya aku bilang udah, yang setengah lagi aja. Udah dijual juga, yang dijual semua. Habis. Aset yang kamu beli padahal? Dari umur aku 16 tahun. Iya, dari awal 2009 itu. Sebentar. Dari awal kamu udah virgin kan kamu banyak Kumpulin, uang kan, kumpulin. masukin kamu belinya ke tanah, kamu kan mau invest kan? Iya. Itu semua yang dijual. Iya, karena mama sama papa juga yang bilang udah ditabung aja buat nanti tuanya gimana. Masa depan, buat masa masa depannya. depan. Oh ya udah akhirnya. Yang tempat paling aman kan orang Iya, tua. Sebenarnya gitu harusnya. Dari royalti pertama tuh gede banget kan. Ya udah, sempat beli mobil juga dulu buat pertama. Tapi mama yang pakai juga, aku nggak ada yang pakai. Di Jakarta nggak ada yang pakai. Kamu sempat drop banget nggak? Drop parah banget.
sampai drop, terus sampai bingung gimana ya, terus ketanya ya udah rezeki mah ada lagi. Tapi kan tetap aja ya Bu, namanya sakit hati ya, pasti kepikiran terus. Ya ibaratnya kerja keras kita selama ini, Iya. terus kamu gak foya-foya. Enggak Bun, dia enggak mau beli mic aja tadi mikir dulu. Kamu malah beliin ke tanah terus tiba-tiba Iya, hilang buat semua. invest. Emang kamu pernah nanya gak ke mama papa buat apa sih Pernah uangnya tanya, gitu? pernah. Terus Udah pusing kalau mama tanya, aduh pusing, udah jangan ya, gitu doang. Kalau papa, udahlah ini nggak jelas lah gitu intinya. Cuman dari situ aku cuman ya ikhlas aja, meskipun prosesnya lama ya untuk mengikhlaskan, cuman ya udah gimana lagi, toh juga nggak akan balik kan. Aku menangis kesagupan juga nggak akan balik uangnya, jadi aku ikhlasin aja. Tahu sebenarnya dari alasannya, cuman kan gak mungkin dibongkar juga Bun, keluarga masalah keluarganya. iyalah intinya. Tapi menurut kamu alasannya membuat kamu memaafkan atau membuat kamu tambah marah? Dua-duanya marah sih sebenarnya. Awalnya marah. Awalnya marah, cuman ya udah ikhlasin aja. Kalau dikumpulin berapa itu totalnya semua yang Wah, hilang? itu sawah itu tanahnya aja yang itu Bun, lumayan Bun. Ya Allah. Wah, kamu pasti hancur banget saat itu ya. Sempat keluar air susu kan aku bilang. Hah? Padahal belum Stresnya. menyusui. Aku belum menyusui. Jadi aku tuh kalau stres tuh kan kelihatan di kayak urat-urat keluar gitu. Cuma aku nggak nyadar kan. Kalau lagi nangis kok basah baju aku. Itu keluar air susu. Terus aku searching terus tanya. Ternyata ada pengaruh hormon Hormon juga. stres. Gitu. Sebentar, keluar air susu. Kayak netes gitu bentuk. Padahal Netes belum keluar menyusui, gitu. anak aja nggak ada. Itu kalau kata dokter nggak apa-apa Hormon, karena hormon. stres banget. Aku sih awalnya sempat searching di Google katanya hormon gangguan, Ah, ah. stres apa bisa jadi. Terus kan aku juga sempat ke psikolog kan. Ah, Terus sempat dikasih obat juga. Mungkin katanya ada faktor juga dari obat-obatan Obat. itu atau dari stresnya juga, bisa dua kemungkinan itu. Gitu. apa waktu itu yang kamu lakuin support sebagai sahabat? Iya aku pas tahu sih waktu itu aku tahu banget hancurnya hati Neng ya karena kan ya itu kayak tadi Bunda bilang kan tempat teraman sebenarnya keluarga kan. Aku kan lebih tua dari dia jauh ya. Jadi kayak aku tuh maksudnya ngejagain dia juga gitu. Setiap Neng mau beli apa foya-foya umur sedia kan waktu itu kayak aku mau beli tas ini, beli ini Iya mahal. loh dia, sepatu apa, masya Allah loh dia iya. malah nggak beli tapi dia Iya investin jadi tuh kayak emang luar diinvestin. biasa. Ya udah Neng jangan nabung, aku bilang kan buat masa depan ini apalagi kan Iya, orang tuanya ya juga ini Allah. banget gitu. Ya pastilah hancur lah dia. Aku tahu banget dia soalnya mikirin banget keluarga gitu. Sampai itu aku bilang dia udah punya mic, dia pengen beli mic yang lebih mahal. Itu kan buat senjata manggung. Itu. Tapi dia masih mikir gitu, enggak aku boros ya kalau ngapain punya mic dua-dua dia bilang. Udah akhirnya dia nahan tapi ternyata malah ya gitu. Aku cuma bisa kasih support sih waktu itu. Berapa tahun tuh kamu terpuruknya? Lumayan lama. 5 tahun lebih lah. 5 tahun lebih. Karena aku bingung juga maksudnya aduh gimana, maksudnya aku sekolah dari nol. Terus nyanyi juga kan saat itu udah nggak sebanyak Iya, dulu. Iya waktu itu. Betul, Bun juga betul, ngalamin itu. Iya benar Bun. 2017 ke atas tuh Bun. Iya muter Betul, otak kita benar. harus ngapain lagi Benar, gitu benar, kan. benar, Itu benar. aduh kacau banget. Benar banget itu. Berasa banget itu Bun. Terus akhirnya kamu bangkitnya gimana? Itu bangkitnya itu akhirnya aku masak itu yang ceker itu. Aku bilang iseng apa ya masak ternyata ngasilin uang beli mobil aku rentalin di situ aku Bisnis. buka apa ya maksudnya biar muter aja itu uangnya gitu. Ya, alhamdulillah lah. Terus tapi sekarang hubungan sama orang tua gimana? Alhamdulillah sudah baik-baik aja. Maksudnya udah maafin juga ya gitu orang tua. Bagaimanapun kan mereka orang tua. Betul. Aku juga ikhlas sih. Cuman kemarin juga ada aku sempat ke Jakarta tuh setelah ramai kejadian ini. Ada aku udah ke Jakarta kayak minta maaf gitu sama aku. Katanya perwakilan dari mama papa. Terus adekku nanya unek-unek kakak apa lagi biar kita tahu. Dia bilang gitu. Udah ngomong baik-baik. Aku bilang ya aku cuma pengen mereka itu tahu bahwa kemarin tuh aku maksudnya kayak ngomong di podcast segala macam tuh aku kayak ngutarain aja sih. Awalnya tuh gara-gara di acaranya Kak Feni awalnya rame. Enggak, kesopin Navita dulu. Oh iya kan awal ramenya gara-gara itu. Oke. Oh kamu cerita. Tapi itu 7 bulan dari 2 bulan ke belakang jadi sudah 9 bulanan lah. Oke. Udah lama maksudnya Bun podcastnya. Oke, Terus terus tiba-tiba ke up. Akhirnya jadi rame. Terus aku diserang lagi sama keluarga. Terus kan tambahin sama keluarganya papa nyerang lagi. Kok Neng gini ya? Dulu nggak inget apa katanya keluarga ngebantuin. Diserang. Aku bilang aku juga nggak ada ngomongin keluarga sih. Aku bilang aku cuma kayak ngungkapin aja kan tanyanya emang sempat ya. Iya aku pernah ngalamin itu. Aku cuma ngomong. Akhirnya aku bilang sama adik aku ya emang salah. Ya enggak sih teh katanya udah minta maaf bla bla bla.
Ya udah, Tete nggak tahu kalau mau netizen, aku mah nggak peduli mau netizen apa kayak gimana, aku bilang. Ya ini kan kenyataan hidup. Iya, maksudnya ini kan aku kan nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang Cuma sekedar curhat. Cuma curhat doang, aku bilang gitu. Niatnya bukan bongkar aib, tapi emang udah pernah ketemu belum? Goreng. Sampai sekarang? Sama Mama Paha. Belum. Cuman aku mau baik-baik aja sekarang, udah baik-baik. Ya karena memang ya kamu butuh waktu ya. Bener, Waktu. lama, nggak gampang Bun. Iyalah, Nggak gampang. aku merasakan banget. Tapi ya namanya orang tua, kita pasti udah maafin. Cuma ya kita kan, apalagi ya aku tahu lah rasanya gitu. Terus, aduh aku adik-adik kamu sekarang berarti tinggal sama kamu berarti? Yang cewek iya di Bali. Ikut Bali. Ikut ke Bali. Yang satu lagi? Yang cowok sudah berkeluarga, udah punya anak. Oh oke. Yang sedikit di Tasik. orang tua di Tasik. Kita pernah nggak seterpuruk dalam Kalau aku sih memang kan, kalau Dara kan mungkin berangkat dari keluarga yang ada ya. Kalau aku memang berangkat dari keluarga yang nggak ada. Kalau aku juga emang dari kecil udah nggak tahu bapak aku siapa gitu kan. Kayak emang udah hidup aku dari kecil emang udah inilah. udah bombastis ya? Ya udah lumayan lah Bun. Jadi kayak aku ditanya terpuruk. Kamu cerita gini tapi biasa aja. Aku nggak tahu bapakku siapa, itu kayak udah biasa aja. Kayak udah biasa sih Bun. Dari mana kamu tahu bisa ngomong kalau kamu nggak tahu bapak kamu siapa? Emang pernah nanya? Iya, awal kejadiannya ya memang karena aku tahu dari nenek, almarhum nenek. Itu kalau ternyata kan ada bapak sambung. Kamu hidup sama bapak sambung? Punya adik dari bapak sambung 2, yang satu udah meninggal. Yang satu yang udah berkeluarga. Yang ngurus mama? Iya, yang kakak sekarang. Kamu nggak ada? Aku nggak, aku anak pertama, anak tunggal ya dari satu dari bapak yang itu. papa Iya. itu. Kan 2010 kan sempat kejadian juga tuh rame, ada yang datang ke media. Aku papamu? Iya gitu. Tapi pas itu kejadian rame kan aku bener-bener nggak mau tahu. Karena emang ada. Kamu temuin nggak? Dia yang nemuin aku, tapi aku nggak aku iniin sih, karena aku kecewanya dia bawa kamera Bun. Pada saat Tapi itu benar papamu? Pas udah kejadian rame banget 2010 itu di semua media, aku kan bener-bener nggak ngomong apa-apa. Mama sih yang ngasih tahu bener katanya gitu. Cuman kayak pas aku tanya mama nangis. Akhirnya gara-gara itu aku stop, nggak mau bahas. Cuma karena makin rame waktu itu aku keselnya beliau itu menjelekan mama. Ngejelekin mama di media. Bilang apa? Ya ngebilang mama apa ayu, pokoknya dia ngejelekin mama lah. Aku yang Saat aku nggak itu? terima tuh itu ya. Ada di beberapa media, mungkin jejak digitalnya ada kok. Dia tuh aku nggak sukanya karena dia ngejelekin mama di media, sedangkan mama tuh nggak ngomong apa-apa. Kalau aku pribadi kan maksudnya gini, oke, lu emang dulu pisahnya kayak gimana, gue nggak mau tahu, ibaratnya gitu Bun. Itu urusan kalian. Dari kamu lahir kamu nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu. Baru ketemu tuh saat itu? Saat itu 2010. Maksudnya dibawa kamera atau gimana? Ya itu makanya aku nggak ngerti niatnya apa gitu. Maksud aku gitu, bawa kalau emang dia infotainment? nyari, iya. Ramenya kan gara-gara dia bawa kamera. Sedangkan aku posisinya aku sakit, aku nggak pernah ketemu dia. Tiba-tiba dia kayak gitu, ya gimana sih Bun? Kaget dong. Kan pengennya diambil hatinya dulu. Iya, udah gitu yang bikin keselnya lagi setelah makin rame, aku nggak mau ngomong apa-apa di media. Media ngejernya dia. Ngomong Dia terus? ngejelekin mama. Dia ngomong terus dan ngejelekin mama. Itu yang bikin aku kecewa sampai detik ini aku nggak mau ketemu. Nggak, saat kamu ketemu berdua gitu, kamu ada ngobrol nggak? Enggak, aku cuma aku tinggalin masuk mobil. Aku tinggalin masuk mobil, aku pergi. Manajer aku waktu itu Jadi yang meluk juga enggak? Ngobrol nggak bisa enggak? Bun, nggak bisa. Sekali-sekalinya ketemu itu? Itu sekalinya ketemu. Sempat mau diamprokin di salah satu media juga, tapi aku feeling ya jadinya nggak kena deh. Jadi dia kayak berusaha buat ini tapi lewat media ya. Aku itu yang nggak suka sih, aku nggak suka, bener-bener nggak suka. Dijebak gitu ya? Iya, jadi kayak apa ya, menurut aku nggak gitu caranya lu nemuin anak lu yang udah lama lu tinggalin gitu. Jadi orok gitu ya. Iya. Sampai sekarang udah hilang? Sempat beberapa 2-3 tahun lalu dia sempat kayak ngirim surat gitu ke manajemen kan, ke RCM. Ya aku terima, aku baca suratnya, dia suruh aku ngubungin dia tapi aku nggak mau. Karena buat aku lu nggak pernah ada di hidup gue, jadi gue nggak mau. Udah cukup, karena aku udah kecewa dia ngejelekin mama, orang ibu yang udah membesarkan aku dengan jerih payah. Ya, sampai aku membesarkan sukses sendiri itu susah loh. Iya. Walaupun ada ayah sambung ya, tapi akhirnya divorce juga mama gitu. Jadi kayak aku tahu perjuangan mama membesarkan aku dengan anak 3. Jadi kayak kalau ada orang yang ngejelekin aku nggak terima lah. Di surat itu dia apa yang dia Ya sampaikan? itu Tetap dia ngejelekin cuma juga? enggak sih, waktu itu dia cuma minta maaf, dia minta aku hubungin dia pengen ketemu, dia pengen ngomong apalah aku nggak ngerti. Tapi aku udah terlanjur kecewa banget sih. Tinggal di Jakarta? Iya, yang aku tahu sih dia tinggalnya di Jakarta sama
ya mungkin istri sama anaknya yang sama istri itu sih. Tapi kan gimana pun itu ayah. Iya, aku tahu kalau masalah Iya itu, kan? tapi Maksudnya, kayak aku udah maafin dia. Aku udah gak maafin nyuruh dia. kamu untuk harus ketemu atau apa gitu. Tapi kan di bagaimanapun itu emang ayah kamu Iya, gitu. iya. Ada nggak keinginan kamu kayak suatu saat tuh aku pengen berdamai, untuk deket pasti nggak bisa karena dia udah losing momen kamu dari kamu kecil sampai gede kan nggak ada kehadirannya. Terus tiba-tiba datang gitu Iya. kan. Tapi ada nggak kamu tuh kayak keinginan untuk suatu saat ya udah deh gue ketemu gitu, tapi gue belum siap sekarang gitu. Atau kayak kamu mendingan gak ketemu, yang penting gue tahu lo bapak gue gitu, atau gitu. Kayak aku lebih milih yang kedua sih, Bu. Karena dulu juga waktu aku tuh ada, bukan nazar ya, aku pernah berpikir aku pengen sukses supaya aku tahu bapak aku siapa, dan aku nanti kalau meninggal ada nama bintinya. Itu doang niat aku. Tapi itu Di bayangan terjadi aku kan? sebelum ketemu dia. Terjadi saat kamu sukses, Iya, dia akhirnya datang. pas aku sukses Allah ngabulin itu. Ah. Meskipun caranya mungkin gak bener ya. Iya, Jadi kayak udah aku sudah cukup tahu itu udah. Mungkin kalau pada saat itu dia caranya nggak kayak gitu, aku mungkin bisa maafin ya. Mungkin bisa keadaan hubungannya nggak kayak sekarang ya. Aku benar-benar nggak mau nemuin, aku nggak mau dia, aku nggak mau tahu kabarnya. Aku sakit hatinya karena dia bawa media dan menjelekan mama, itu sih yang bikin caranya aku salah sakit lah hati. ya. Nggak bagus lah gitu, nggak harus dia kayak gitu. Mau gimana pun masa lalu mereka, aku nggak peduli, Bun. Itu urusan mereka kan. Yang penting lo nggak ada aja pada saat Iya, udah jalan hidupnya mereka gitu. Aku nggak mau salahin mama, aku nggak mau salahin dia juga. Memang itu udah jalan hidupnya mereka. Siapa yang ninggalin, siapa yang meninggalkan, aku nggak mau tahu gitu. Cuman kenapa pas lu nongol lu gitu. Itu sih yang bikin aku kecewa. Kecewa banget. Kecewa. Ini kan kalian punya permasalahan masing-masing yang menurut aku dua-duanya orang tua gitu ya, Iya. masalahnya gitu. Kalian saling menguatkannya gimana? Kita udah kayak kakak adik banget. Udah hubungannya aku sama Dara tuh ibaratnya tuh udah kayak saldo ATM masing-masingnya udah tahu, Bun gitu. Udah sedekat itu hubungannya. Ya kadang-kadang kan ada Udah kayak walaupun bukan hubungan darah, tapi kadang-kadang lebih dekat gitu betul, ya. Yang orang-orang kadang nggak bisa ngerasain yang kita rasain gitu kan. Betul. Iya. Keluarga sendiri kadang nggak bisa tahu isi hati kita yang sesungguhnya. Benar. Itu bener banget. Pernah nggak kamu punya ketakutan kayak suatu saat kalau kamu nanti berumah tangga kan pasti harus ada yang ngewaliin gitu. Iya, Kamu itu gimana? Sempat kepikiran juga sama aku. Sempat kepikiran. Saya kayak harus, aku kan beda bapak juga sama adik aku yang sekarang. Jadi kan nggak mungkin dia jadi wali aku kan. Itu sih kepikiran sih. Cuman kayak aku mungkin sekarang yang bikin aku susah deket sama cowok, kayak ada benteng tuh mungkin karena itu ya. Aku ada trauma sendiri. Kayak aku takut kejadian mama keulang di aku. Jadi kayak aku kayak nggak tahu ya, kayak susah gitu deket, percaya sama cowok tuh kayak susah. Kayak gitu sih. Karena kamu punya trauma itu. Mungkin. Jadi kamu pasti kayak ngeliat laki-laki udah takut duluan. Mungkin bisa jadi kayak bisa nggak ya gue gini, kayak gitu, takut. Kepikiran aja sih kayak gitu sih, mungkin itu yang. Nah sampai kamu diberitakan, ini maaf ya aku harus mau tanya gitu. Kan kamu juga harus menceritakan sampai kamu diberitakan di mana-mana karena kamu jarang dekat sama karena kamu jarang dekat sama perempuan, kamu jarang dekat sama laki-laki, akhirnya kamu diberitakan gitu. Kamu tanggapannya gimana? Kalau aku pribadi karena aku fisiknya tomboy, Bun. Dari awal. Gak semua orang tomboy itu kayak gitu loh. Iya, dari awal The Virgin keluar, kan aku memang tomboy banget. Mungkin musisi juga nggak ada yang tomboy gitu. Padahal sebenarnya aku hatinya Hello Kitty loh. Justru yang tomboy-tomboy gini udah hatinya kayaknya darah deh, aku suka beberes. Aku lebih cewek, Bun, dia mah parah. Emang dia cewek. Lebih cewek dari cewek kan. Aduh, lebih resik gitu. Cuman mungkin emang itu tadi mungkin aku kayak ada trauma sendiri. Akhirnya kamu tuh jadi takut berhubungan sama laki-laki karena kamu ngerasa akan kayak seperti bisa berhasil nggak ya, bisa nggak ya gitu. Iya. Tapi kalau untuk suka, aku masih suka cowok. Aku sholat masih pakai mukena. Ya iyalah. Aku masih tahu kodrat. Iyalah. Gitu. Aku nggak ada suntik-suntik hormon. Kayak cewek-cewek tomboy mungkin kebanyakan ada beberapa. Cowok-cewek, maksudnya sorry ya, kalau cewek ya suka dengan sesama jenis tuh sampai suntik hormon. Aku nggak tahu juga sih, Bun, itu kan hak mereka ya. Aku juga nggak bisa menjudge kalau gitu. suntik hormon kan rasanya yang laki-laki mau jadi perempuan kan? Iya, itu mungkin kan yang perempuan mau jadi laki-laki juga suntik hormon. Sekarang kan banyak, Bun, mungkin yang kayak gitu-gitu kan ada sempat rame beberapa ini kan. Aku juga kan aku juga melek berita juga kan gitu. Aku sih nggak mau menjudge mereka, itu hidup mereka. Cuman maksud aku masyarakat tolong jangan mensamaratakan cewek tomboy akan seperti itu semua. Iya, benar. Gitu, kita mungkin
kayak gini, mungkin kita kadang hanya memang gak dandan kayak cewek aja. Iya, mereka menjudge aku yang tomboy kayak begitu. Kenapa mereka nggak lihat ada banyak juga loh yang feminim yang begitu gitu. Kenapa harus menjudge yang tomboy doang gitu. Jadi kayak itu kan sebenarnya kehidupan manusia kan itu privasi mereka. Ibarat kata kayak apa soal begitu kan orientasi seksual kan itu urusan pribadi manusia masing-masing gitu, bukan urusan mereka juga gitu. Yang paling penting sih aku alhamdulillah selama sama Dara, walaupun kita digosipin yang enggak, silakan dicek track record kita berdua, kita nggak pernah ada aneh-aneh, kita nggak pernah bikin sensasi, nggak pernah aneh-aneh. Kalau aku sih bodo amat orang mau menjudge apa, ya aku begini. Risih nggak kamu dengan omongan-omongan orang Sama sekali nggak, karena Kamu dari nggak aku kecil, dari aku sekolah emang udah dijudge kayak gitu. Serius, jadi orang udah ini gitu. Iya, cewek tomboy itu pasti A, I, U, E, O. Mungkin dia menjudge kayak gitu karena melihat cewek tomboy yang begitu. Jadi kayak semua dipukul rata. Semua disamain. Padahal kan maksudnya kayak ya jangan semuanya disamain juga. Iya, gitu. Kayak kita mungkin banyak cewek tomboy yang vulgar. Kok nggak ngelihat yang cewek tomboy yang sukses dengan cara yang benar juga sih gitu. Jadi kayak nggak imbang aja sih menurut aku. Tapi kalau Dara sendiri risih nggak kalau diberitain yang kayak gitu? Selama kita tidak melakukan sih, kita mau cuek-cuek aja Bun. Apalagi dulu awal-awal kan kita kan gosipnya ke situ larinya. Betul, iya kan aku dengar tuh. Ya kan? Cuman kita mikirnya selama bukan kita yang lempar gosip, selama kita tidak melakukan hal itu, kita mau cuek aja. Makanya alhamdulillah kan sampai sekarang ya udah gitu, nggak terbukti juga gitu. Nggak pernah menjadi beban ya. Sama sekali enggak. Kita malah nganggapnya alhamdulillah sih Bun, kayak waktu itu The Virgin nongol, lagunya Cinta Terlarang, momennya pas terus digosipin begitu, kayak itu yang bikin kita naik gitu. Secara tidak sengaja ya. Iya, ya karena kalian unik kan dilihatnya. Satu cewek tomboy, satu feminim. Iya, udah pasti orang pikirannya ya enggak lah udah. Tapi maksudnya di balik itu semua ada berkah yang kita dapat. Tapi emang lagu kamu juga kan emang enak. Iya, alhamdulillah sih. Kalau dulu kalau aku karaoke aku sering nyanyiin juga. Alhamdulillah. Tapi ada beberapa banyak juga sih pro kontra Bun, banyak juga orang yang mikir kalau ini Mas Dhani nih yang meng-create gitu. Enggak, padahal enggak. Jadi dipikirnya Mas Dhani tuh nyuruh aku sengaja untuk jadi tomboy gitu. Padahal aslinya enggak. Asli. Tapi kayak Dara sendiri ya gitu. Maksudnya kalau dia kan tadi memilih cara untuk enggak lah, ya penting ya gue tahu dia ada, tapi untuk bisa deket enggak gitu. Dara sendiri kan ini orang tua sebenarnya masih ada gitu. Dan tapi belum bertemu sejak kejadian itu gitu. Ada nggak suatu saat keinginan kamu kayak kan suatu saat kamu juga bilang aku pengen nikah nih nanti gitu. Itu gimana? Justru aku tuh udah hampir mau 4 tahun nggak pulang ke Tasik Bun. Karena ada masalah keluarga sama keluarganya papa juga. Papa udah nelfon terus, ayo pulang. Untuk keluarga aku cuma bilang aku masih sakit hati sama keluarga papa. Karena bagaimanapun dari aku nol, maksudnya mereka butuh aku tuh aku selalu ada gitu. Sekarang giliran begini aku dikata-katain, parah banget Bun. Itu sampai aku ngelawan tuh parah banget. Aku bilang aku nggak mau nginjekin kaki lagi di rumah itu. Aku selalu gitu. Kamu dikatain apa sampai sesakit itu? Pokoknya intinya aku tuh jadi kan waris kakek aku tuh meninggal. Intinya bagi warisan lah segala macem. Aku cuma bilang kan adik-adikku lagi kuliah. Aku cuma bilang gini, tanggung jawab bapak kemana buat anak-anaknya. Aku cuma bilang gitu. Aku datang ke rumah kakaknya. Sebelum papa datang dia bilang iya gini-gini. Pas datang papa iya neng tuh yang diomongin duit aja duit. Seperti ngomongin duit, aku langsung aja aku bilang, pakai Sunda ya. Kalau gua mau duit dari dulu, gua jadi gue bilang, gua jual diri di Jakarta bisa jual diri gampang, gua bilang. Cuman gua umur 16 tahun, gua kerja keras dengan keringat sendiri, gak perlu gua jadi gua bilang. Udah banyak duit kok dari nyanyi. Iya maksudnya dari nyanyi, maksudnya dengan cara yang halal gitu. Kalau misalkan besok gue mau dapat 1 M, juga bisa. Itu aku bilang gitu ke kakaknya papa loh. Ya kamu kan begitu kan karena sakit hati. Kalau kita sih di keluarga ngomong udah macam kayak gitu karena udah sakit. Itu kakaknya papa tuh gak cuma 1 Bun. Aku kayak dikeroyok, aku mama adik-adik dikeroyok sama 5 orang. Kayak di pojok. Tapi papa kamu belain nggak? Nggak. Dijudge gitu. Itu aku situ sebagai anak pertama cewek harus gimana coba untuk membela diri aku di keluarganya beliau gitu. Itu yang bikin aku sakit hati. Sedangkan mereka susah aja aku nolongin, bantuin gitu. Berupa materi atau apapun. Aku langsung di situ, dari situ juga aku nggak mau nginjekin kaki di rumah itu lagi sampai sekarang aku pernah pulang kasih. Jadi kalau misalnya kamu nikah ya mereka aja yang datang gitu ya. Tapi ya mungkin kan tuh emosi, cuman sekarang aku udah maafin sih Bun. Cuma maksudnya kejadian aku nggak mau pulang tuh gara-gara itu emang masih sakit hati, cuma udah maafin. Cuman aku belum mau untuk ke situ. Cuman baik-baik aja sih alhamdulillah sampai sekarang. Ya kalau sama orang tua mah pasti harus baik kan.
Cuma mungkin kamu memang belum, ya namanya sakit tuh Belum susah sakit hati, loh. Bun, susah Bun. Iya, susah Walaupun untuk bilang di mulut nyembuhin. maafin tapi kayak hati nggak nerima. Iya benar, iya kan kayak gitu-gitu Belum tuh nerima, susah. iya nggak gampang kan. Itu membuat kamu juga jadi lebih hati-hati nggak dalam memilih pasangan? Banget. Walaupun kalau dia kan ada faktornya lah, Jelas, bapak. iya. Kalau kamu kan sebenarnya bukan masalah, lebih ke masalah yang lain ya sebenarnya ya. Nah, tapi ada nggak mempengaruhi kamu jadi kayak aku tuh takut nikah gitu? Justru karena aku tahu inti permasalahannya orang tua aku, jadi aku juga milah-milah Bun. Tahu banget maksudnya masalah kenapa mama papa cerai, kan papa udah nikah lagi. Oh jadi sekarang mama papa udah pisah. Udah pisah. Dari kejadian itu apa sebelum? Sebelum. Oh tapi pada saat ngejual-jualin itu mereka bareng? Masih bareng. Itulah makanya. Ya gitulah penyebabnya. Itulah pokoknya. Makanya Rumit oke. dah. rumit. Ya tapi semua orang, aku pun, kamu ya kamu, kita semua punya masalah. Iya. Maksudnya Masing-masing. masa jalan hidup Bun, itu jalan Iya, hidup itu manusia. udah apa ya? Ya jalan hidup Iya, bumbu jalan ya. takdir kita. Makanya bersyukurlah orang yang keluarganya baik-baik aja. Benar. Ya kan? Iya. Ya kita harus ngeliat ke bawah, banyak yang lebih susah. Iyalah, banyak yang- lebih rugi. Berarti mama udah nikah lagi? Udah. Papa udah nikah lagi? Udah. Punya anak-anak lagi mereka enggak? Papa udah punya anak dari istri yang sekarang. Oh, mama enggak. Oh, oke. Tinggalnya juga kotanya udah terpisah juga. Oh, alah. Terus aku karena itu milah-milah sih Bun, cowok. Iya kan? Kamu Pasti. juga pasti ada banyak ketakutan kan? Ini aku udah baca lagi bahwa Dara mengalami generasi sandwich. Dari kamu awal berkarir, Iya dari umur 16. mama papa belum pisah. Belum. Itu udah jadi tulang punggung. Ya sebenarnya sih papa kerja segala macem, mama juga ada kan. Cuman pas aku mulai dunia entertain, ternyata ada satu dan lain hal bla bla. Akhirnya aku harus bantu beliau. Oke, kamu juga kalau Kalau Mita kan aku juga alhamdulillah sih dari kecil kan mama udah jadi wanita karir Bun, punya usaha sendiri. Oh, mama udah kerja juga. Mama jadi memang kerja. Oh, jadi kamu nggak. Memang kerja dan aku SMA tuh udah bantuin mama di kantor. Jadi kayak mama tuh dulu punya bisnis biro jasa Bun, ngurusin STNK, SIM, paspor kayak gitulah Ya, ya, semacamnya. Oke, jadi Aku kamu dari sekolah udah bantuin mama. bantuin tapi bukan menjadi tulang punggung dong. Belum karena mama memang masih bekerja. masih bekerja juga. Pas aku ikut Mas Dani, Ya. mama udah berumur, Iyalah, akhirnya aku ngekat mama udah- untuk stop kerja. Udah kewajiban kamu Iya, gantian jadinya. gantian. Sampai sekarang alhamdulillah. Oke. Jadi sekarang kesibukan masih mau punya album lagi. Udah punya Iya, album udah punya baru. album lagi. Berarti kemarin keluarnya langsung satu album ya? langsung satu Berapa album. lagu? Total 8 lagu, Ush, keren. satu recycle, 7-nya Oke. lagu original. Oke, itu udah keluar. Udah, Jadi sekarang alhamdulillah. udah pengen kesibukan nyanyi-nyanyi lagi Iya. ya. Alhamdulillah lagi padat juga, alhamdulillah banget Bu. Ih, keren loh. Alhamdulillah. Keren. Rezeki. Karir udah bagus ya, walaupun pasti kekurangan ada di tadi yang kalian cerita ya. Kalau soal pasangan, Doain ya Bun cepet nikah. ntar lagi ya. Pangeran Arab, ayo mau mikir. Tapi gak ada yang gak mungkin kan Bu tau. Ya jangan pasti. jangan pangeran Iya. Arab lah, paling nggak yang Pangeran-pangeranan ya Bu. Pangeran Arab Jangan puncak Bu. Enggak, tapi aku pengen nanya gini menarik. Kenapa memilih ta'aruf? Aku kayak menurut aku kayak buang waktu aja ya pacaran. Menurut aku ya mohon maaf sih kalau misalkan kalian ini, tapi menurut aku kayak buang waktu aja sih menurut aku. Aku pengennya langsung ya kalau lu serius ya udah nikah aja gitu, ngapain pacaran? Tapi ngelihat kamu dengan begini orang kira-kira takut Enggak ya? juga sih, ada juga yang berani. Oh, Cuman maksudnya kayak ada. Berarti sekarang lagi deket ya? Ya enggak, maksudnya ada yang berani juga. Ya, tapi ngomong. sekarang lagi deket ya? Sekarang sih belum sih. Belum. Itu kayak kemarin Tapi yang ngajak banyak. Iya di Serius? Bun di Instagram aja itu lucu deh, kemarin kayak ada berita gara-gara tempat salah satu acara itu banyak banget jadi yang ngelamar aku di Instagram sampai aku posting Bun. Kayak ada yang bilang aku duda tapi aku mapan, aku orang tambang apa bla 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 banyak gitu di DM ya Allah. Kata fans aku, duh itu mah tinggal milih Kak, katanya mau yang mana. Tapi ada nggak yang bener-bener kayak akhirnya kamu ladenin? Nggak? Belum sih, aku kan kayak ada yang begitu, so aku iseng aja buka profilnya. Kurang gitu. agak cocok juga. Kayak ini ya, Ini udah umurnya udah. Lu juga udah mau 40, jangan. Iya. Memang dia awet muda sih. Bener, alhamdulillah, doain aja Bun, mudah-mudahan. Kalau jodoh kan kita nggak tahu ya Bun. Iya benar-benar. Ya Sekarang nggak aku juga masalah nggak lah, mau muluk-muluk nikah lah. umur berapa aja yang penting cocok. Iya. Daripada nikah buru-buru juga nanti kamu bisa. Betul. Iya kan? Tapi yang mau aku tanya, terakhir kamu deket sama orang tuh kapan? Aku. Terakhir deket sama cowok tuh kapan? Kayak aku tuh deketnya lebih sering kayak ke temen Bun. Tapi terus tiba-tiba aku tahu oh ini orang suka nih gitu. Terus gak jadi tapi?
Ya nggak, maksudnya kan aku nunggu action ya. Alah. Masa cewek action ya? Kalau kamunya nggak ngasih sinyal juga dia takut lah. Iya juga sih ya, mungkin karena itu ya, takutnya karena aku ya kelihatannya tomboy gitu. Iya, jadi dia Ya, mau, bisa jadi sih. iya, bisa kamu jadi. tuh padahal cakep loh. Aduh, amin. Iya. Sekarang aku udah nggak mau mulu, nggak harus single, duda juga nggak apa-apa kok. Beneran aku Bun. Duren. Kayaknya umur kamu udah gak ada yang single deh. Iya, duren aja nggak apa-apa, duren. Iya kan, duren. Gak kayak Dara, kan Dara lagi deket sama Berondong ya nggak? Spill aja sekalian Bu. Beda berapa tahun? 9 tahun. Makanya kamu tuh awet muda. Bunda awet muda. Aku cuma kalian loh. Awet muda juga kok Bunda. Walaupun kita beda 2 tahun berarti ya. Kamu 86? Aku 86. Beda 3 tahun maaf. Beda 3 tahun. Bunda dia mah jauh. Bunda 83 ya? Iya. Dia 91. Iya, kita kan mirip tapi Iya, seumuran dong. Aku kebawa. Kita bertiga sama seumuran, Bun. Kita ngikut dia. Iya. Enggak, kalau kamu sama Berondong tuh kebawa muda. Beda berapa tahun? 5, 10 bulan. Sudah kita tahun 2000 dia. Iya. Iya, 2000. Ih, tapi kan bukan aku yang deketin duluan. Apa lebih Emang kalau deket sama Berondong sama 9 tahun tuh rasanya lebih gimana gitu? Menggebu-gebu. Iya, kayak effortnya aja sih. Tapi dia niat serius nggak? Kalau nanti kamu deket beda jauh gitu dia cuma main-main aja? Nah, justru kalau misalkan cowok-cowok yang deket sama aku tuh nggak lewat aku dulu, lewat Iya, dia dulu. kayak teman-teman tuh. Teman-temanku dulu seleksi. nih. Kamu yang Seleksi dulu. ini nyeleksi. Ada circle kita lah, ada beberapa teman-temannya. Oke, terus? Sahabat gitu, seleksi dulu kalau udah Seleksi. oke. Ada aku lanjut. Ya menurut kita sih walaupun kecil dia bertanggung jawab sih kayaknya. Walaupun kecil lagi. Ya, soalnya background keluarganya sih, lihat dari background keluarganya juga. Umurnya. Ya, umurnya. Aku gak nyambung loh. Bunda sama Neng nyambung ya ngomongin kecil ya. Mita gak nyambung ngomongin kecil ya. Nggak bandel berarti. Nggak bandel ya. Enggak, aku gak nyambung loh, baru lagi. Umurnya. Tapi kamu melihat dia serius ya. Menurut aku sih karena Sayang mak. latar belakang keluarga dan pengalamannya dia juga sih menurut aku ya. Justru malah aku yang feeling duluan. Aku ngomong ke Neng gitu. Tapi kamu nggak suka juga kan? Maksudnya? Sama dia nggak suka. Jangan-jangan nanti kamu enggak. kayak lagu barunya. lah. Cinta Terlarang 2 ya. Milik temanku enggak, Bun, enggak. Janganlah. Enggak. Oke, jadi kamu feeling sama laki Feeling ini. aja sih aku ngeliat bahwa dia ini baik. Bisa bertanggung jawab lah. Kan kalau udah nikah itu kan rezeki ada aja, Bun. Jadi enggak Betul. usah ngeliat. Yang penting dia mau usaha sih. Bener. Yang penting tuh cocok. Jangan buru-buru. Yang penting cocok dulu. Ya pas, semuanya Benar, pas, benar. ya kan? Betul. Tuh. Pas Ya kan? ada duit Pikirannya, pikirannya Enggak, pas tuh semuanya pas, gitu kan? Cocok gitu. WIB. Terakhir. Apa harapan seorang Mita dan seorang Dara yang belum terrealisasi dalam hidup selain jodoh? Selain jodoh, harapan aku pengen ya sukses mungkin kayak Mas Dani gitu, punya studio rekaman sendiri, Bun, punya kayak manajemen sendiri. Ya, kamu emang dunianya di situ. Aku sih soalnya. larinya kayak Iya. aku pengen bentuk kayak tempat kerja yang bisa mengorbitkan orang-orang yang bertalenta. Aku mimpi aku sih itu, Bun. Mudah-mudahan terrealisasi. Amin. Amin. Kalau Dara? Aku mudah-mudahan aku suka masak. Jangan lupa kirim ya. Iya, siap. Utang loh janji Iya, itu. ini loh, bener loh. Aku sih Bunda Maya pernah aku kirimin. Siapa? Bunda Maya. Ya aku Bunda Sakti loh. Enggak, aku masakin. Seblak, ceket, Doyan, pedes-pedes. Nanti aku masakin. Oke. Apa Aku tadi? harapannya pengennya punya restoran kecil-kecilan. Sama benar-benar. butik pengennya. Karena aku juga suka desain Fashion baju ya. gitu, fashion gitu. Oh dia suka. ini seniman ya. Senang, iya, Suka. Masak kan juga art. Semua ya. Iya, senang masak, senang Mudah-mudahan. bikin baju, ya Semua, nyanyi iya. semua. Mudah-mudahan punya Mudah-mudahan butik lah. sama restoran. Amin. Tapi pacaran sama musisi juga, nikah sama musisi juga gimana? Dia bikin lagu bareng nanti, Bun, dia. Oh Dia iya. mau bikin project nih. Yang dulu sama temen duet bikin lagu bareng, sama suami duet. Kalau nikah diundang ya. Insya Allah, amin. Aku juga. Siap, Bunda. Kayaknya dia duluan sih. Amin. Kelihatannya, Bun, amin. kelihatannya gitu, Bun. Tapi belum tentu loh. Belum tentu. Tahu-tahu aku lagi. Karena dia taruh langsung. Iya, benar. Mungkin kamu duluan. Amin. Terakhir nyanyi dong. Orang kan pasti pengen mengenang-enang tentang The Virgin. The Virgin, iya. Kita nyanyi Bimbi kali, Bun, ya. Ya, yang lagu dulu. Cinta Terlarang. Lagu Cinta Terlarang dulu, abis itu lagu baru. Cinta Terlarang boleh. Reva ya. Yuk. Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi, hanya untuk bersamanya ku mencintainya
sungguh mencintainya. Tuh, masih ingat Bun lagunya? Keren. Masih. Suara dia tuh ciri khas banget yang ini serak-serak Serak-serak banjir. Ini kalau suara dia tuh yang bikin Dia becek. Iya. Itu yang becek Bun. Beda lagi kan pikirannya kan aduh. banjir ngomongnya, makanya jangan becek. Iya, ngerasa Jadi banjir. suara dia tuh serak-seraknya khas banget. Khasnya Yang digabung sama kamu. sukanya Mas Dani. Kan Mas Dani sukanya serak-serak becek. Iya kan? Aku udah komen. Terus kalau lagu barunya? Lagu baru Mimpi ya, Mimpi. Mimpi nama seorang gadis, sederhana tapi manis, pergi dari kampungnya, tujuannya ke kota, ingin hidup coba-coba, cepatnya sesuaikan diri. Apa liriknya? Laganya Mbak Pragawati, uang tak dari mana, segalanya dia punya, dan langsung ngetop namanya. Jangan lupa album baru kita Full Circle. Terima kasih Vina kasih, Mbak Dara Mbak. waktunya. Sama-sama. Pokoknya Thank you. sukses albumnya, Amin. sukses percintaannya Amin. dan Udah juga. cita-citanya. Amin. Ya. Udah juga ya. Jangan lupa seblak. Sebelahnya loh, Siap. loh. Siap. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.